Dan berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak ini kurun waktu 2014 hingga 2015, Peter, ini ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada ya. Betul sekali, ini tak hanya untuk mengantisipasi bahaya penculik, tapi bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk turut waspada. Terkait hal ini, kita akan berbincang dengan psikolog anak Ajeng Raffiando. Selamat pagi Mbak Ajeng. Pagi Mbak Ajeng. Nah Mbak Ajeng, kalau misalnya tadi kan kita lihat beberapa hari ini atau minggu kemarin itu kan ada beberapa kasus penculikan. Ini sebenarnya kenapa faktor apa yang ini anak menjadi sasaran kenapa untuk sekarang jadi marak penculikan anak gitu Mbak Ajeng? Ya, karena kalau kita bicara anak terutama balita ya, tentunya mereka punya kondisi di mana mereka mudah dimanipulasi, belum punya logika berpikir yang kuat, kemudian dari faktor juga ketergantungan fisiknya kan juga berbeda ya dengan kalau misalnya anak yang sudah dewasa, sehingga tentu saja banyak marak kalau memang menjadikan korban penculikan itu adalah anak yang biasanya usia balita. Ya, tapi ini kan yang lebih menakutkan saat ini yang terjadi adalah orang-orang penculik ini adalah kadang-kadang orang-orang yang dekat gitu. Orang-orang yang diberikan kepercayaan seperti itu. Nah, ada nggak sih Mbak Ajeng cara-cara gitu kita untuk waspada meskipun itu orang dekat atau kita udah kenal, udah percaya, tapi kita berwaspada diri, mencurigai, bukan maksudnya jahat ya, tapi waspadai bagaimana kita melihat orang itu punya potensi apa enggak gitu untuk jadi penculik. Kalau misalnya orang-orang terdekat, misalnya kita bicara pengasuh, atau misalnya supir atau orang-orang yang biasa berkaitan dengan kegiatan anak kita, tentu saja orang tua perlu mewaspadai hal tersebut, termasuk identifikasi sebenarnya orang-orang yang akan bekerja dengan kita ini siapa sih gitu. Adakah keterangan-keterangan yang bisa kita pertanggungjawabkan, misalnya mereka tinggal di mana atau sebelum ini punya pengalaman apa, sehingga jangan mudah percaya juga sebagai orang tua untuk menerima orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan anak-anak kita tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, sehingga yang waspada tentu saja bukan hanya orang tua ya, tapi kan juga anak juga harus dibekali. Walaupun ya biasanya kan ketika masih sehari dua hari kita mungkin masih bisa lebih waspada, tapi apakah kita sudah membekali anak-anak kita untuk tetap waspada, sehingga apapun kegiatan mereka tetap juga harus dibekali bahwa tidak semua orang itu punya niat baik, ada juga orang-orang yang punya niat buruk walaupun kita kenal. Kadang-kadang kan biasanya kan pembekalan, jangan mau pergi dengan orang yang tidak mau dikenal. Nah sekarang pergi dengan orang yang mau dikenal pun gimana nih gitu kondisinya. Kapan anak atau usia anak saat umur berapa ini bisa mulai dibekali untuk waspada? Penanaman pemahaman ini ya, pembekalan ya. Umur berapa sih Mbak itu? Sebetulnya dari balita sudah bisa ditanamkan kepada anak-anak kita untuk waspada, termasuk misalnya rambu-rambunya apa sih misalnya kalau kamu pergi ke suatu tempat, misalnya supermarket ataupun shopping mall, apa sih yang harus dilakukan? Pembekalannya seperti apa? Apakah misalnya kalau ada orang yang berniat membawa kamu harus melakukan apa, misalnya teriak atau melakukan tindakan pembelaan dirinya seperti apa sehingga mereka tetap dalam kondisi yang aman. Ada nggak sih Mbak kayak misalnya trik gitu untuk menyampaikan informasi kepada anak tuh? Jadi kayak ada nggak sih kode-kode atau informasi tertentu yang bisa kita ajarkan kepada anak jika dia mengalami ancaman gitu? Iya. Mungkin pernah dengar ada apa ya istilahnya password. Kalau misalnya anak bertemu dengan orang, misalnya dijemput nih, kadang-kadang kan ada kalanya kita tidak bisa menjemput, kemudian mengutus orang lain untuk menjemput anak. Ada passwordnya nggak supaya anak itu tidak mudah juga untuk dibawa orang walaupun orang yang dikenal, ya kan? Kadang-kadang kan misalnya orang tersebut beralasan bahwa oh papa mama nggak bisa jemput kamu, jadi minta tolong aku karena kan kenal kan gitu. Nah ada passwordnya. Nah itu kan bisa menjadikan salah satu trik dari orang tua untuk tetap menjaga kondisi anak dalam keadaan aman. Nah, selain itu juga kan anak biasa gampang ikut atau biasa diperdaya itu karena diiming-imingi. Gimana cara kita mengajarkan anak untuk menolak secara baik gitu iming-iming yang diberikan orang yang tidak dikenal, Mbak? Contohnya misalnya kan kasih hadiah ya, kasih permen, kasih sesuatu mainan yang membuat anak kadang merasa bahwa aku kan kepengen gitu ya, dimanipulasi, kemudian pada akhirnya anak merasa bahwa nggak apa-apa, kan orangnya baik karena memberikan sesuatu ya. Jadi memang kalau kita bicara anak balita seringkali mereka tidak punya prasangka buruk terhadap orang lain gitu. Tapi saya rasa kalau memang sejak kecil kita sudah menanamkan kepada anak untuk waspada dengan kondisi di mana memang tidak semua orang punya niat baik ataupun kadangkala ada orang yang punya niatan buruk, tentu saja akan membuat anak juga lebih waspada. Kadang-kadang harus bikin simulasi aja gitu. Misalnya nih sama anak kita yang masih
si balita gitu. Ya, Yuk kita bikin simulasi. Kamu kalau misalnya ada yang ngasih permen ke kamu harusnya gimana? Bilang dulu ya sama papa mama, jangan langsung terima. Ada orang yang mau ngajak kamu pergi, nggak boleh tanpa seizin orang tua seperti itu. Ada jenjangnya kan tadi Mbak bilang kan dari balita nih. Ada jenjangnya nggak sih Mbak? Misalkan usia 3 tahun gitu memberitahunya pengenalannya seperti apa untuk waspada. Usia segini itu ada nggak jenjangnya? Kalau jenjang sangat tergantung dengan kemampuan anak untuk menyerap informasi ya gitu. Jadi Nah, kalau untuk prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui orang tua untuk memberikan pemahaman ke anak kalau misalnya harus waspada. Kalau tadi kan kita bicara tentang ada simulasi pengaplikasian ya kan. Tapi apa sih prinsip-prinsip dasar yang bagus untuk diterapkan kepada anak? Kalau prinsip dasar tentu saja penanaman dan pembekalan bahwa itu tadi nomor 1 adalah tidak semua orang itu punya niat baik terhadap diri anak. Sehingga kalau anak yang memang masih sangat polos, tentu saja dia akan berpikir bahwa dan tidak punya prasangka buruk tadi bahwa semua orang akan baik aja sama dirinya. Sehingga kalau kita dari awal sudah memberikan penanaman tersebut, tentu saja anak akan lebih waspada. Waspada bahwa ada kemungkinan orang yang sudah dikenal pun bisa melakukan hal tersebut. Tapi gimana caranya untuk anak juga tidak menjadi ketakutan, pribadi yang introvert gitu, jadi nggak mau sama semua orang gitu, jadi curigaan, jadi takut. Karena kan itu juga nggak bagus buat dia kan. Tentu saja hal tersebut juga harus ditoleransi dengan kondisi bahwa orang tua juga menyediakan ruang yang aman buat anak, bahwa misalnya kalau kamu di sekolah ya nggak apa-apa, kamu kan punya teman-teman yang baik juga sama kamu, dan apa sih rambu-rambunya tuh seperti apa sih, misalnya kamu kerjasama dengan guru, misalnya kalau misalnya dijemput sama seseorang yang tidak dikenal, tentu saja harus informasi ke orang tua. Jadi di sini orang tua tentunya sangat penting untuk menanamkan sikap kewaspadaan tadi dan didukung dengan guru dan sekolah supaya mereka bisa saling berkolaborasi. Paling rentan tuh di mana aja sih Mbak? Paling rentan lokasi-lokasi gitu ya? lingkungan yang bisa memicu kejadian penculikan tuh di mana aja biasanya? Sebetulnya kan kalau kita bicara penculikan ada banyak hal ya, faktor-faktor penyebabnya, termasuk yang saya rasa sekarang marak itu tidak hanya yang motifnya ekonomi, tapi juga biasanya berkaitan dengan hak asuh anak. Dan kalau hal tersebut juga bisa membuat situasinya juga jadi makin kompleks ya, makin rumit gitu. Jadi apakah memang selama ini sebagai orang tua kita sudah menanamkan hal-hal tersebut kepada anak dalam artian kewaspadaan? Apakah juga sudah tercapai kerjasama yang baik walaupun misalnya hubungan orang tua sedang tidak harmonis, sehingga tetap saja anak dalam situasi dan kondisi yang aman dan baik untuk perkembangan psikologisnya. Iya, ini kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan tema ini, tapi kita juga akan melihat dulu bagaimana tayangan yang berikut ini menjelaskan tentang penculikan anak. Ini dia. Namanya Maya Dista Firaj Hafsalia, bocah perempuan berusia 5 tahun. Putri kedua Feni Rinanda ini Maret 2016 lalu diculik asisten rumah tangganya sendiri saat ia sedang bekerja. Feni sang bunda berprofesi sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadwal praktik yang cukup padat membuat Feni terpaksa percayakan berbagai kebutuhan harian buah hatinya pada pengasuh. Baru 2 pekan bekerja, insiden penculikan oleh pengasuhnya pun sontak membuat Feni trauma. Ya, awalnya nggak percaya gitu, karena kan asisten rumah tangganya udah saya percaya betul. Karena saya sudah tahu rumahnya dan kenal keluarganya, jadi rasanya nggak mungkin lah dia itu bawa anak saya, nyulik anak saya, rasanya nggak mungkin. Sang buah hati akhirnya ditemukan di kawasan Sukabumi, Jawa Barat bersama 2 anak lainnya. Pelaku tertangkap dan dihukum 2,5 tahun penjara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat 5 tahun belakangan kasus penculikan terus mengalami peningkatan. Penculikan saat ini kami katakan pastinya meningkat karena respon dari masyarakat itu sendiri mau untuk melaporkan juga tinggi. Karena penculikan saat ini dari anak usia di bawah 5 tahun, anak usia remaja awal sampai anak usia remaja akhir. Nah, agak sedikit tipis antara penculikan murni sama dengan perdagangan orang. Perkembangan teknologi informasi, budaya, dan sosial ekonomi menjadi penyebab pergeseran modus dan tujuan penculikan.
Perlu sinergi dari keluarga, lingkungan, dan aparat penegak hukum untuk mengatasi maraknya penculikan ini. Nah, itu dia. Orang terdekat ini yang salah satu menjadi ancaman bagi orang anak tuanya, ya. pengasuhnya sudah datang ke rumahnya dan ancamannya hanya 2,5 tahun aja Mbak Ajeng. Iya, betul. Oke, ini kita Ini masih... iya, secara psikologis juga untuk anak kan pasti akan menimbulkan trauma. Iya juga. dong, Tapi kalau misalnya kita akan bicara tentang trauma ini membahasnya, kita akan kembali setelah jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show. Masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan kita juga masih membahas topik ini yang terkait dengan ajari anak waspada penculikan. Betul, ya? sebelum kita melanjutkan perbincangan ini kita sudah terhubung dengan Mbak Nika Risanti. Ini sebenarnya Mbak Nika ini orang tua yang korban anak yang diculik. Memiliki pengalaman anaknya diculik. Kita akan mendengar saja. Pengalamannya langsung nih dengan Mbak Nika. Halo Mbak Nika, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya Mbak Nika, boleh diceritakan bagaimana kejadiannya waktu itu Mbak Nika? Kejadiannya dulu pada waktu itu ya pagi, saya mau nganter anak saya jam 6 ke sekolah. Saya lagi panasin mobil, saya keluarin mobil, saya buka kan pintu gerbangnya, saya buka, saya keluarin. Nah, posisi anak-anak saya itu sudah ada di dalam mobil. Nah, itu saya keluar mobil, sayangnya tidak sebut gitu. Mungkin agar ada mobil di belakang tuh ngikutin saya gitu loh. Mobil yang di belakang itu tuh keluar. Rupanya dia masuk ke mobil saya langsung. Mobil saya itu sama dengan anak saya. Saya yang lihat ke belakang itu kan, lihat mobil apa. Saya langsung ngejar, tapi apa daya ya, nggak bisa ya kejar karena udah kenceng gitu mobilnya. Dari situ rupanya mobil itu kata anak saya cerita, mobil itu dibawa ke daerah tol, ke Bekasi sana. Dan terus anak saya diturunin di Bekasi, dipanggil taksi di situ untuk nganterin anak saya ke daerah tersebut. Oke. Nah, Mbak Nika, ini kalau sekarang anak-anak bagaimana? Untuk apakah trauma atau seperti apa kondisi? Trauma ya, jadinya begitu setelah kejadian tersebut anak saya trauma banget, terutama yang paling besar ya, karena dia kan ngalamin langsung ya. Kalau yang kedua kan masih kecil ya, belum begitu terlalu ini. Jadinya dia tuh ada kali ya, saya begitu anak saya udah kembali lagi ke saya langsung pindah ke rumah tersebut gitu loh, ke rumah saya gitu loh. Saya keluar dari rumah saya karena saya trauma dengan kejadian rutinitas pagi nganter keluarin mobil segala macam. Jadi anak saya sempat keluar dari rumah saya itu 1 tahun kurang lebih ya. Dia tinggal di rumah orang tua saya. Setelah kejadian itu, apakah anak Mbak Nika ini sempat menceritakan apa saja yang mereka alami ketika dibawa lari sama penculiknya? Yang jelas saya bilang bahwa di tengah jalan tol itu supirnya itu yang ngantuk mobil saya itu turun dari mobil, ganti plat mobil saya. Ganti plat mobil? Iya, ganti plat mobilnya. Plat mobilnya jadi diganti, ditukar sama plat mobil yang udah dia siapin kali ya supaya tidak terdeteksi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu anak saya nangis kan, tapi supir itu bilang nggak apa-apa kok, nanti kamu juga ketemu lagi sama ibu kamu gitu. Kedua nangis juga dibukain, tapi sempat dibukain botol itu masih pencuri. Tapi alhamdulillah anak saya dalam kondisi baik-baik aja, nggak dia apa-apain sama pencuri tersebut gitu. Mungkin dia takut ya, kalau misalnya dia apa-apain malah lebih gawat lagi nanti dicarinya sama polisi. Oke. Mbak Nika, berapa lama Mbak Nika anak-anak akhirnya bisa pulih dari rasa trauma dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi? Lebih ada setahun lebih ya Mbak? Iya, kurang lebih 1 tahun lah anak saya. Karena dia kalau misalnya ngelihat mobil kan dulu mobilnya warna hitam. Dia pasti, aku nggak mau naik mobil warna hitam, takut. Dia sampai seperti itu gitu. Dan itu kalau misalnya ada mobil, saya lagi misalnya di lampu merah, ada mobil di sampingnya, ngeliatin mobil saya, dia udah mikir, orang kenapa, Ma, itu orang kenapa? Sampai seperti itu gitu. Oke, Mbak Nika, kalau proses pemulihannya anak-anak dari trauma itu apa aja yang dilakukan sih? Iya.
Saya yang nggak jelas, saya sudah pasti saya sempat ke sekolah juga ya, nanya ya. Kebetulan juga sempat cerita juga ke Mbak Ajeng juga gimana cara ngadepinnya anak yang seperti kayak begini gitu. Alhamdulillah sih 8 tahun anak saya udah mulai percaya diri lagi ya. Dia juga sempat nggak mau ke sekolah juga 1 minggu karena dia takut gitu, apalagi banyak wartawan segala macam berhubung gitu ya. Jadi dia sempat takut gitu, sempat gitu seperti itu. Tapi alhamdulillah sih berjalan dengan waktu udah bisa melupain. Tapi tadi pagi sih dia bilang, kok aku keinget lagi sih namanya Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Nika sudah berbagi pengalamannya pagi ini bersama kami di Indonesia Morning Show. Mudah-mudahan selalu sehat dan tidak lagi merasa anak-anak ya. Salam untuk anak-anak di rumah. Baik. Itu dia tadi Mbak Ajeng ya. Ini yang nggak disengaja gitu. Betul. Dampaknya juga luar biasa kan? Luar biasa setelah pemulihannya. Lantas sih sebenarnya apa saja kira-kira traumatik yang bisa dialami seorang anak dan di kedepan harinya tuh gejala-gejala yang mereka tunjukkan tuh biasanya apa aja Mbak? Kalau kita lihat dengan kasus yang tadi tentu saja terjadi post traumatic disorder ya. Maksudnya bahwa anak memang merasa sangat stres, kemudian ada trauma terhadap hal-hal tertentu. Tadi kan sempat disebutkan melihat mobil berwarna hitam, kemudian sampai tidak mau tinggal di rumah lama, sampai ketika kondisi psikologisnya sudah pulih baru mereka bisa kembali lagi ke rumah asalnya gitu. Jadi untuk meminimalisir trauma ini pada anak ya kan. Tentu saja paling utama adalah pendampingan ya dari orang tua gitu loh. Bagaimana orang tua bisa memahami kondisi anak ketika mengalami kejadian tersebut, bisa juga mengerti bahwa anak akan mengalami hal-hal tertentu terkait dengan kejadian-kejadian tadi, termasuk misalnya melihat sesuatu yang mengingatkan terhadap traumatik tadi. Tapi kan dia nggak bisa terus-menerus kayak gitu Mbak. Nah caranya itu seperti apa? Misalkan tadi dia trauma dengan melihat mobil hitam seperti itu. Gimana cara akhirnya dia pengalihan sampai dia menerima dan acceptance-nya tuh tumbuh lagi kok, ya udah saya melihat mobil hitam dan itu baik-baik saja. Itu gimana Mbak? Jadi pendalaman dari orang tua mengenai anak kondisinya psikologisnya seperti apa, tentu saja di sini sangat berperan karena tiap anak akan berbeda. Kalau tadi sempat cerita bahwa anak yang lebih besar lebih traumatik dibanding yang kecil karena memang dia lebih mengerti secara logikanya juga dia paham apa sih yang sebetulnya terjadi sehingga peristiwa tersebut lebih berbekas dibanding sang adik yang mungkin saat itu belum terlalu paham apa yang terjadi. Sehingga dengan memberikan pemahaman tadi tentu saja orang tua juga harus bisa melihat kondisinya seperti apa dan jangan lupa juga untuk tetap memahami kondisinya gitu. Jadi nggak boleh dipaksa. Jangan gitu dipaksa untuk misalnya kamu pokoknya harus mau misalnya tetap tinggal di sana atau nggak apa-apa itu semua dipaksakan, jangan gitu. Biarkan anak secara lambat laun bisa menerima kondisi tadi bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang bisa dihilangkan begitu saja. Kemudian anak juga diberi pemahaman bahwa ya memang peristiwa tadi bukan sesuatu hal yang seharusnya terjadi, tapi ya kita kan tidak bisa melupakan hal tadi dengan mudah juga. Jadi memang gitu. kesabaran orang tua di sini dituntut besar ya. Tapi jika menggunakan bantuan psikolog misalnya, itu metodenya seperti apa untuk pemulihan? Bisa melakukan terapi perilaku, kemudian apakah anak sudah mengalami desensitisasi juga, jadi diberikan kondisian tertentu sehingga pada akhirnya anak juga bisa menerima bahwa hal tersebut memang sudah terjadi dan bagaimana caranya dia untuk bisa kembali menerima dan dalam kondisi normal kembali. Move on gitu ya? Oke. Nah nih sebagai pertanyaan terakhir nih, tips dan trik apa saja yang bisa Mbak Ajeng berikan untuk orang tua nih untuk lebih mengantisipasi atau waspada menjaga anak-anak dari penculikan? Ya, tentu saja tips nomor 1 adalah orang tua harus memberikan pemahaman mengenai kewaspadaan pada diri anak-anak sejak usia dini sehingga anak-anak mengerti bahwa tidak semua orang punya niat baik terhadap dirinya sehingga dia pun harus menjaga dirinya sendiri dan waspada sehingga pada akhirnya anak juga bisa berkolaborasi dengan orang tua kalau ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai. Kalau kita tahu tadi kan kadang orang-orang yang dikenal pun bisa melakukan hal tersebut sehingga kalau ada kan biasanya ada ciri-cirinya ya, ada kondisi-kondisi tertentu ketika anak juga bisa cerita sama orang tua, kok kali ini Mbak kok beda ya Ma gitu loh. Itu dia. Jadi kita istilahnya membangun sikap kritis pada anak sehingga dia pun juga belajar untuk menjaga dirinya sendiri. Oke, jadi paling dasar ini yang penting anak sama orang tua itu harus satu frekuensi. Betul, satu frekuensi. Jadi walaupun jauh-jauhan. Iya, betul ya. Maksudnya kedekatan anak terbangun gitu sama orang tuanya ya. Pasti. Baik, terima kasih sekali Mbak Ajeng untuk bincang-bincangnya pagi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang tua di rumah ya. Karena memang tentu tidak ada yang mau hal-hal buruk terjadi pada anaknya.